Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat SPD. Oke, mungkin sebagian sobat sudah tahu ya, di samping saya ini adalah antena Thor. Jadi saat ini saya ingin membahas sedikit tentang antena Thor lagi, di mana antena Thor ini adalah buatan homemade ya. Jadi buatan rumahan gitu. Tapi bisa menyaingi kualitas produk yang bisa dibilang kelas papan atas saat ini gitu. Jadi untuk harganya pastinya di bawah ya, di bawah dari harga kelas papan atas, tapi untuk kualitasnya bisa diadu. Jadi mungkin sobat yang sudah pakai antena Thor bisa absen di bawah bagaimana kualitasnya. Jadi sobat yang baru nonton video ini bisa lihat nih, baca-baca komen di bawah ya. Oke, di sini mungkin sedikit saya bahas ya tentang antena Thor, tapi saya tidak membahas terlalu dalam. Nanti yang ada ya kita berdua sama-sama pusing ya dengan bahasa-bahasa antena gitu. Oke, jadi intinya antena Thor ini ya. Jadi kalau misalkan sobat mau lihat, ini tuh lumayan panjang ya, dan dia tidak menggunakan reflektor, di mana antena umumnya yang ada di Indonesia itu menggunakan reflektor. Jadi sebenarnya ini adalah antena yang jenis rangkaiannya berbeda ya. Jadi dia tidak membutuhkan reflektor, maka desainnya juga berbeda. Oke, di sini mungkin ada sobat yang bingung karena saya pernah dua kali juga membahas tentang antena Thor ya. Jadi ada versi 1, versi 2 yang saya bahas ya. Jadi kalau misalkan nama dari ofisialnya ya, yang pertama adalah antena yang standar gitu ya. Jadi tanpa perlu dirakit, sudah siap jadi rakit. Jadi bentuknya mungkin gambarnya seperti ini ya, sobat bisa lihat. Jadi memang agak besar. Ini bukan kelemahan sebenarnya, kekurangannya kalau misalkan dikirim itu ongkosnya biasanya kenanya lebih besar ya, karena hitungannya volume. Jadi kadang kenanya itu bisa 1,5 kilogram walaupun beratnya mungkin tidak sampai. Jadi dibuatlah antena Thor yang versi kedua, itu bahasa saya versi kedua. Jadi yang versi kedua ini nama ofisialnya adalah Knockdown. Jadi seperti ini ya tampilannya. Ini ringkas sekali ya, jadi bungkusannya ringkas sekali. Ini kalau misalkan dikirim itu hanya hitungannya 1 kilo aja. Keuntungannya selain ongkos kirimnya ringan ya, nanti kekurangannya sobat harus rakit dulu nih. Jadi setelah sampai sobat rakit, untuk video perakitannya juga sudah saya buatkan ya di video satelit Parabol Depok. Untuk cara perakitannya gampang kan, ada buku petunjuk dan segala macamnya. Oke, sekarang kita mulai bahas sedikit lebih detail lagi ya. Jadi ini pun ternyata selama ini saya salah paham dalam pemahaman antena. Jadi saya pikir itu seluruh antena UHF atau analog itu sama saja gitu, UHF analog digital gitu ya, itu semua sama saja. Ternyata beda. Jadi sedikit saya berbincang-bincang dengan founder antena Thor ini. Jadi ternyata ibaratnya dari semua apa sebutannya ini ya, grip-grip ini sampai atas itu ukurannya berbeda-beda. Jadi fungsinya memang untuk menangkap frekuensi yang berbeda-beda. Jadi makanya di setiap kardus dari box yang antena ini ya, antena apapun deh, itu ada range frekuensinya, dari frekuensi berapa sampai frekuensi berapa. Dimana Thor awalnya ya, karena untuk menyambut digital ingin dibuat langsung untuk menangkap siaran digital gitu ya. Jadi dimaksimalkan untuk siaran digital aja. Tapi ya sobat tahu ya, PHP terus nih, kita yang menunggu siaran digital segera diresmikan ternyata malah kena PHP terus. Akhirnya antena Thor itu dibuat untuk bisa menangkap siaran analog dan digital. Dari sana saya baru sadar ternyata, oh saya pikir seluruh antena itu bisa menangkap siaran analog dan digital. Ternyata enggak ya. Jadi dari desain semua ini itu juga ada ilmunya ya, ada rumusannya. Jadi nggak sembarang, apalagi ini bukan jenis antena umum yang ada di Indonesia, karena ini jenisnya mungkin kalau saya sebutkan sobat pusing dan saya juga pusing. Jadi untuk pembahasan tersebut mungkin suatu saat kita bisa jalan-jalan ke lokasinya, pembuatannya gitu ya, kita ngobrol langsung sama foundernya. Jadi cerita di balik pembuatan antena Thor ini ternyata sangat seru sekali gitu ya. Jadi saya sudah sempat ngobrol-ngobrol juga. Oke, mungkin langsung aja ya. Ini saya bahas lagi karena saya pingin pasang di rumah saya, sekalian ngetes STB Ioto. Jadi sebenarnya saya masih menunggu STB Ioto yang versi market ya, yang sudah lengkap dengan box terbaru termasuk dengan wifi-nya. Jadi belum sampai di sini produknya. Jadi kita tes pakai produk sampel yang kemarin, walaupun sebenarnya isinya sama ya, tapi saya ingin memperlihatkan boxnya juga nanti ya. Jadi yang sudah officialnya seperti apa gitu, karena di sini kan masih produk, ibaratnya produk sampling lah. Oke, jadi ini
ini nanti kita pasang di atas genteng. Ini kita mulai start jam 5:01. Semoga videonya cepat selesai dalam sehari. Biasanya kalau syuting video antena itu kadang saya butuh berhari-hari. Jadi kemarin antenator waktu saya bahas itu juga ternyata sebentar banget ya. Makanya saya gunakan contoh antenator. Dan untuk teknisi ya, biasanya mereka senang antenator yang versi biasa. Jadi itu bisa langsung dipasang tanpa kita rakit, karena kita juga ngejar tempat ya, nggak cuma masang di satu lokasi tapi kita masang di beberapa lokasi gitu. Jadinya di sini untuk teknisi itu lebih senang menggunakan antenator yang sudah dirakit. Tapi bagi sobat yang pembeli dalam jumlah banyak mungkin, atau pengiriman daerah yang jauh gitu ya, itu ya lebih aman juga, lebih nyaman juga menggunakan atau beli antenator yang modelnya itu knockdown, yang dirakit sendiri gitu ya di rumahnya. Untuk perbedaan harganya pun sebenarnya nggak beda jauh, mungkin ada yang beda 10.000 atau bahkan ada penjual yang harganya disamakan. Jadi tinggal pilih aja maunya yang mana. Jadi yuk, supaya videonya nggak kepanjangan, ini langsung aja saya bawa ke atas genteng. Yuk kita pasang, dan sobat bisa lihat nanti gimana cara saya masang antenanya. Sebenarnya saya masang antenanya pakai teknik jadul ya, hanya diputar-putar aja, saya nggak pakai aplikasi di HP, nggak pakai apa. Paling nanti saya video call dari atas ke bawah ya, untuk melihat langsung ke sinyal TV-nya. Yuk langsung kita simak videonya. Jadi ini sekilas proses pembuatan antenator ya. Jadi untuk alat-alat ini pun hasil dari modifikasi ya, menyesuaikan kebutuhan. Jadi masih dikerjakan oleh mesin biasa ya. Jadi mesin rakitan sendiri juga. Jadi ini juga masih menggunakan tenaga tangan gitu ya. Jadi saya bangga ya melihat produk dalam negeri ya, buatan anak Indonesia ya. Jadi ini kreatif banget dan sudah mulai tersebar ke seluruh Indonesia nih sob. Untuk pertama, antenatornya akan langsung saya pasang tanpa tracking ya. Jadi kira-kira menggunakan arah antena yang lama. Jadi ini untuk cara kedua, di saat nanti nggak dapet sinyal, saya tracking menggunakan WhatsApp video call ya ke TV sambil lihat kualitas siarannya. Dan ternyata selama ini ya, dari jam 5 tadi, sekarang udah jam setengah 6 lewat. Semoga sempat waktunya. Dan ini antenatornya. Banyak yang kemarin bilang antenatornya itu kehilangan baut murnya gitu ya. Sebenarnya ini baut murnya ya tinggal dibeli aja ya. Kalau sebagai teknisi antena atau parabola itu udah sering banget antena merek apapun yang dirakit itu banyak yang hilang dari bautnya. Pokoknya intinya banyak yang hilang, bahkan sampai yang buat bracketnya ya, itu semua ya kita akali, kita pasang sendiri sebagai teknisi ya. Jadi kita nggak pusing, itu bukan suatu hal masalah besar ya. Jadi memang ya namanya barang-barang kecil begini ya, itu bisa saja hilang saat dibungkus pengiriman. Nah pengirimannya kan juga belum tentu dari official ya sobat, mungkin ada yang beli-beli di daerah, ada yang beli-beli di toko online lain gitu ya. Jadi ya itu sudah berapa kali kirim artinya kan. Jadi ya wajar aja kalau misalkan dari seluruh antena mungkin ada beberapa part yang hilang. Yang penting sih jangan jari-jarinya ini yang hilang ya, yang grit-gritnya ya, itu yang paling penting. Oke, sekarang saatnya kita naik ke genteng. Oke, kali ini saya akan taruh di atas sana ya, menggantikan antena yang mungil itu ya, yang pernah saya review. Itu juga sebenarnya sudah dapat semua channel, tapi saya ingin menggunakan antenator ini ya, jadi supaya channelnya maksimal juga. Yuk kita langsung naik ke genteng. Oke, jadi itu antenanya langsung kita turunkan aja ya, kita ganti sama yang Thor. Oke, jadi ini videonya saya percepat ya. Jadi saya hanya sekedar pasang aja, mengarahkan ke arah kira-kira antena yang lama sebelumnya ke arah mana. Dan sekarang langsung aja ya kita cek di bawah, semoga sudah maksimal. Oke, jadi butuh beberapa menit ya untuk masang antena saja. Kemudian ini STB IOTO-nya akan saya coba scan ya. Jadi ini sudah saya colok. Untuk cara instalasinya mungkin nanti lebih lengkap di video review ya. Ini untuk mempercepat aja, langsung aja nih saya colok. Oke, jadi ini tampilan IOTO-nya setelah dipasang ya, STB IOTO yang Gold HD. Jadi di sini kita LCA-nya kita matikan ya, supaya nomornya bisa urut 1, 2, 3. Kemudian area kodenya silahkan isi kode pos masing-masing. Oke, langsung aja ya kita scan. Untuk daya antena kita posisinya mati ya, jadi tidak menggunakan booster, jadi langsung mulai pencarian. Oke, menurut sobat tampilan STB ini seperti STB merek apa nih ya? Jadi silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, untuk bagian scan ini untuk mempercepat waktu ya, jadi saya percepat juga videonya. Jadi kita dapat 39 channel, ini benar-benar kurang dikit lagi, hanya sekitar 1-2 MUX aja ya. Biasanya RTV nih yang nggak ada nih. Oke, jadi di sini sekalian aja saya kasih petunjuk cara manual mencarinya ya. Jadi untuk cari manual tuh kita tinggal pencet menu, terus kemudian kita pilih cari manual. Nah di sini isi frekuensi. Sobat mungkin nanti bisa lihat list frekuensinya ada di deskripsi video. Jadi saya tinggal cari list frekuensi dari RTV. Oke, sobat bisa lihat di sini ya. Jadi sekarang sinyalnya sudah mulai maksimal ya. Sudah 100, dan ini yang tadi RTV 48, dan untuk nomor 40 ini adalah MUX-nya dari Trans Group ya. Jadi kita cek, ini juga tadi saya cari secara manual.
Dan ini juga sudah maksimal. Oke, sekarang saatnya kita scan ulang aja ya, biar kita tahu berapa jumlah channelnya sekarang. Oke, kita pilih yes. Oke, jadi ini sudah selesai. Coba kita lihat ya. Channelnya kita dapat berapa? Kita dapat 50 channel, dimana ini sudah lengkap ya. Jabodetabek itu 50 channel siarannya ya. Jadi ada RTV, terus MNC Group ya. Di sini lengkap satu grup pokoknya rata-rata ya. Yang muncul ya kualitas gambarnya sobat juga bisa dilihat. Ini tajam dan halus banget ya. Terus kemudian yang terkenal-terkenal ya tadi seperti Net HD. Jadi seperti ini kualitasnya. Jadi dari chipsetnya yang milik Iyoto ini juga sudah bagus ya. Untuk spesifikasinya mungkin sobat bisa lihat di video unboxing kemarin, di deskripsi saya taruh spesifikasi chipsetnya dari Iyoto ini. Kemudian ini TVRI Sport ya, ini HD, kita bisa nonton SEA Games juga di sini yang pasti gratis. Kemudian ada Trans TV Trans 7 yang tadi channelnya terakhir kita dapat ya. Jadi ini benar-benar mantep banget, bening banget. Karena chipset itu juga berpengaruh sob terhadap kualitas gambar yang dihasilkan. Oke, jadi kita ke atas lagi, yang terkenal lagi itu adalah seperti TV One. Kualitas TV One ini sebenarnya masih kualitas SD ya, bukan HD ya, tapi sudah bening. Sobat bisa lihat sendiri layar, ANTV juga sama. Jadi ini satu grup ya. Ini perpindahan channelnya juga cukup cepat ya. Jadi saya nggak perlu cut-cut karena memang langsung muncul gambarnya. Jadi ini kemudian Metro TV HD ini. Oke, sobat bisa lihat sekarang ya kualitas gambarnya seperti ini. Dan kita nggak cek semua ya, hanya channel-channel yang populer gitu ya, supaya lebih cepat juga. Oke, ini SCTV dan Indosiar paling atas ya, favoritnya emak-emak ya. Kemudian SCTV yang terakhir. Oke, sayangnya karena dongle wifi dari Iyoto-nya belum datang ya, jadi saya belum bisa tes semua kemampuannya dari STB Iyoto ini. Setidaknya sobat bisa lihat ya, sekilas aja ini tampilan menu di dalamnya. Jadi seperti bocoran aja. Wow, ternyata video resolusinya belum dibuat 1080 nih sob. Itu aja udah bening ya. Oke, banyak yang request pinginnya P ya, 1080p dan I, dan ini banyak yang ribut masalah P dan I. Menurut saya nggak masalah mau pakai P atau I. Jadi yang penting itu TV sobat support. Kalau misalkan dipasang P nggak support ya diganti I. Kalau misalkan pakai yang 1080p sudah support ya nggak masalah gitu ya. Oke, ini saya ganti 1080p. Oke, jadi itu sebenarnya seperti apa ya, format penyiarannya gitu sih. Ya, kalau dibahas nanti lebih dalam lagi, termasuk I artinya apa, P artinya apa, itu ada artinya masing-masing, tapi kita nggak bahas di sini ya. Setidaknya sobat bisa sesuaikan sendiri ya antara 1080p atau I, mana yang sobat suka itu aja yang sobat pilih. Kalau misalkan salah pilih dan gak cocok, biasanya TV-nya kedap-kedip gitu ya. Kalau udah kedap-kedip ya tinggal dipilih yang lain aja. Mungkin ada beberapa TV jadul bahkan nggak support 1080 gitu ya, itu pakainya 720 biasanya untuk TV LCD LED yang zaman dulu banget itu ya. Kita lihat sebelah sampingnya lagi, di sini ada multimedia, IPTV, DLNA. Nah, ini harus pakai internet sob, jadi pakai dongle wifi yang dijual terpisah. Jadinya di sini kita belum bisa cek nih isinya seperti apa. Dan untuk fitur-fitur video TikTok, YouTube semuanya nanti ada di sini ya, video.com, WTV. Yang penting pakai dongle wifi dan ada akses internet di rumah sobat. Bisa pakai internet HP atau internet unlimited dari TV kabel biasanya. Oke, mungkin videonya sampai di sini aja. Oh iya, kita lihat jam selesainya jam berapa ya. Jadi waktu yang kita habiskan itu sekitar 1 jam ya. Tadi ke jeda maghrib, sebenarnya kita mulai setengah 6 baru mulai naik ke atas genteng. Jadi ya kira-kira 1 jam ya. Sambil tracking manual ya. Jadi kita ganti satu-satu channelnya, kita cek lagi channel lain. Jadi seperti itu ya, cara tracking manual. Makanya kalau misalkan teknisi itu biasanya kalau agak mahal itu biasanya 2 orang. Jadi biar lebih cepat gitu selesainya. Kalau misalkan sendiri ya biasanya memang agak lama. Kadang ya nggak selesai juga dalam 1 hari. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Ditunggu ya nanti video lanjutan dari review Iyoto-nya. Oke sob, itu tadi videonya. Jadi bagaimana menurut sobat nih, pendapat sobat? Bagi sobat yang sudah pasang antenator, silahkan tuliskan kolom komen di bawah ya. Dibandingkan dengan antena sobat yang punya sebelumnya itu seperti apa, dapatnya berapa channel, dan setelah menggunakan antenator dapatnya berapa channel. Oke, itu tadi videonya. Semoga video ini menambah wawasan sobat, dan nanti yang mau beli linknya ada di deskripsi video ini. Oke, sampai jumpa kembali. Salam sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.